Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'is salihin min bariyatik adada ilmik waghfir wa aghith wa farrij bifadlika wa minnatik nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Di pertemuan kemarin kita membahas tentang syarat-syarat Fatihah. Insya Allah kita sudah membahas 5 syarat atau 4 syarat daripada syarat-syaratnya Fatihah. Kali ini memasuki syarat yang kelima. Syarat yang kelima ini serupa dengan salah satu syarat yang ada di dalam syarat-syarat takbiratul ihram, yaitu an la yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qiraah. Tidak diam sebentar. Tidak diam sebentar dengan bertujuan memutus Fatihah atau diam yang panjang. Baik niat memutus bacaan Fatihahnya atau tidak. Ketika sholat tidak diperkenankan berhenti sejenak dengan niat memutus Fatihah atau panjang walaupun tidak niat memutus Fatihah. Kita bisa mengetahui panjang pendek itu dari mana? Pendek itu ukuran bernafas. Jadi berhenti sejenak ukuran bernafas. Ketika diniatkan memutus Fatihahnya, ini berarti tidak boleh bagi dia melanjutkan, melainkan harus mengulangi lagi dari awal. Tidak boleh melanjutkan. Begitu juga kalau berhentinya lama, melebihi ukuran bernafas. Berhentinya lama, melebihi ukuran bernafas. Walaupun tidak niat memutus bacaan Fatihahnya, maka baginya tidak boleh melanjutkan Fatihah. Melainkan mengulangi dari pertama. Ngulangi dari pertama. Kecuali berhenti sebentar, yaitu ukuran bernafas, tanpa ada niat memutus Fatihahnya. Kemudian melanjutkan, boleh. Berhenti sebentar ukuran bernafas kemudian melanjutkan Fatihah tanpa ada niatan memutus baca Fatihahnya. Boleh dia lanjutkan. Enggak harus mengulangi dari awal. Atau berhentinya lama. Karena mengingat ayat kelupaan, lupa. Dia baca tengah-tengah baca lupa. Blank. Mungkin sholat sambil mikir. Ketika baca, tengah-tengah baca surat Fatihah, lupa lanjutannya. Berhenti dia.
Ingat-ingat. Lebih dari ukuran bernafas. Untuk mengingat-ingat, ini nggak apa-apa. Ini nggak masalah. Seperti halnya apa? Menguap. Tengah-tengah baca Fatihah nguap. Berhenti. Jangan sambil baca, karena nggak jelas hurufnya. Nguap itu kan bisa dikatakan lebih dari ukuran bernafas. Setelah bernafas lanjut. Nah, nggak apa-apa. Nah, itu sama dengan apa? Dengan orang yang mengingat-ingat. Tapi kalau berhentinya tanpa itu semuanya, sengaja, ini batal bacaannya sudah. Ya, batal bacaannya. Itu pembahasan sama dengan pembahasan yang sudah kita bahas di dalam syarat takbiratul ihram. Ya, alla yakifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat'at takbir. Nah, jadi tidak boleh berhenti sejenak dengan tujuan memutus Fatihah atau berhenti lama walaupun tidak niat memutus Fatihah. Berhenti sebentar itu ukuran bernafas, lebih dari ukuran bernafas itu berarti panjang. Berhenti sebentar boleh kalau tidak niat memutus Fatihah, atau berhenti panjang untuk mengingat-ingat ayat dan semisalnya. Itu nggak apa-apa. Kemudian yang keenam. Yang keenam yaitu qira'atu kulli ayatiha. Membaca semua ayat-ayatnya, yaitu ayat Fatihah. Fatihah itu kan surat. Di dalamnya ada beberapa ayat, yaitu 7 ayat. Nah, orang yang sholat harus membaca semua ayat daripada surat Al-Fatihah. Tidak boleh ada satu ayat yang ditinggal. Wa minha, dan diantara ayatnya surat Fatihah itu al-basmalah, bismillah. Jadi bismillah itu adalah termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah yang tidak boleh ditinggal. Tentunya dalam pendapat Imam Syafi'i. Nah, jadi pendapat Imam Syafi'i, 7 ayat surat Al-Fatihah itu dihitung awal ayatnya dari bismillah. Ada 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Adapun pendapat lain, yaitu di luar madhab Imam Syafi'i, ada yang menyatakan bahwa surat Al-Fatihah itu 7 ayat, akan tetapi Bismillah bukan termasuk salah satu ayatnya. Bismillah bukan termasuk salah satu ayatnya. Tetap Al-Fatihahnya 7 ayat, tapi Bismillah bukan termasuk salah satu ayatnya. Lah ayat ke-6 dan ke-7 mana? Ayat ke-6-nya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham ya? Lah, kalau kita bermadzhab Imam Syafi'i, maka ketika meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim tidak sah. Kenapa? Karena kurang satu ayat. Tapi madhab lain, seperti madhabnya Imam Abu Hanifah, menyatakan bukan termasuk.
Maka ketika mereka meninggalkan bismillah nggak masalah. Dalam madhab mereka nggak masalah. Ya, paham ini ya? Sebagaimana di dalam beberapa hadis diriwayatkan dari Darqutni, riwayat Darqutni dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul madhani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha." Katanya Rasulullah, jika kalian membaca alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Fatihah, maka bacalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena bismillah adalah ummul Quran, ummul kitab, sab'ul mathani. Artinya apa? Bismillah termasuk ayatnya. Ayatnya surat Al-Fatihah. Sehingga Nabi di dalam hadisnya wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Hadis yang lain, riwayat Ibnu Khuzaimah dengan isnadnya yang sahih dari Ummu Salamah, bahwa Nabi SAW ada bismillahirrahmanirrahim ayat walhamdulillahirabbil alamin 7 ayat. Jadi Nabi menghitung bismillah itu adalah 1 ayat, alhamdulillahirabbil alamin sampai seterusnya 6 ayat. Maksudnya apa? Bismillah ayat pertama, setelahnya itu ada 6 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. 6 ayat. Ketujuh mana? Yang ke-1 mana? Ke-1 adalah bismillah. Itu hitungannya. Paham ya? Nah. Jadi membaca semua ayatnya. Jangankan ayat, hurufnya harus terbaca semua kok. Seperti syarat yang kemarin. Mura'atu huruf ya, memerhatikan hurufnya. Tidak boleh mengganti, merubah, mengurangi, bahkan menambah huruf. Apalagi ayat sempurna ditinggalkan. Nah, jelas gak boleh. Jadi harus dibaca semua ayat-ayatnya, ya, termasuk bismillahirrahmanirrahim. Tapi di situ ada perbedaan. Membaca bismillahirrahmanirrahim ini keras atau disunahkan keras atau pelan? Ada yang mengatakan keras, sebagaimana mengeraskan bacaan alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Tentunya di salat-salat jahriyah. Tapi ada yang mengatakan pelan. Ya, ada yang mengatakan pelan. Tapi pernah dilakukan, ya, oleh sahabat Muawiyah. Pernah dilakukan oleh sahabat Muawiyah pelan, membaca nggak keras. Saat itu sholat di Madinah. Jadi bismillahnya dibaca pelan, alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir ayat dibaca dengan keras oleh Muawiyah di kota Madinah. Ketika selesai daripada sholatnya salam, ada salah seorang dari sahabat Al-Muhajirun menyerukan, mengasih pengumuman atau manggil-manggil Muawiyah, ya Muawiyah, asaroktas sholat amnasita,
kamu mencuri dalam sholat atau kamu lupa? Maksudnya apa? Kenapa kamu pelankan? Kamu lupa atau kamu mencuri? Nah, mencuri itu kan apa? Kok dipelano? Orang mencuri kan nggak terang-terangan ya. Kenapa kamu pelankan atau kamu lupa? Seakan-akan seperti itu. Akhirnya setelah itu Muawiyah nggak pernah memelankan bacaan Bismillahirrahmanirrahimnya lagi kecuali dia membacanya dengan keras. Hanya perbedaan. Tapi sama-sama dibaca. Tapi ada yang mengatakan dikeraskan sebagaimana alhamdulillahirabbil alamin, ada yang mengatakan nggak dikeraskan, tapi banyak para sahabat justru menjalankan dengan mengeraskannya. Kemudian syarat berikutnya yaitu syarat ketujuh, adamul lahnil mukhilli bil makna. Tidak ada lahan, melakukan al-mukhil yang merusak bil makna dengan arti. Jadi jangan sampai ketika membaca Fatihah dengan nada atau lagu yang dapat merubah arti. Apa yang dapat merubah arti dicontohkan di sini? An'amta diganti tanya menjadi tu, an'amtu atau an'amti. Atau nunnya mustaqim, nun yang kedua mustaqim diganti nun, mustaqim. Nah ini kalau sengaja dan mengetahui batal sholatnya. Tapi mengetahui lupa tapi mengetahui. Dia mengetahui kalau itu salah tapi lupa. Ini batal bacaannya, wajib bagi dia untuk mengulangi bacaan ayat tersebut dengan benar. Bukan mengulangi dari pertama. Hanya ayat tersebut dibaca, diulangi dengan benar. Tentunya sebelum ruku dan sebelum tulul fasal. Kalau dia tidak mengulangi, lalu ia rukuk, batal sholatnya kalau itu dilakukan karena sengaja dan mengetahui hukumnya. Tapi kalau nggak sengaja, nggak mengetahui hukumnya, atau sengaja tapi tidak mengetahui hukumnya, tidak dianggap rakaat itu. An'amtu atau an'amti alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau dia sengaja dan mengetahui hukumnya, batal sholatnya. Langsung batal sholatnya. Tapi nggak sengaja. Dia tahu hukumnya tapi nggak sengaja. Kepreset mungkin lidahnya. Mau ngomong an'amta menjadi an'amtu. Kepleset. Ya apa? Ulangi. Kalau dia nggak ngulangi, baru batal sholatnya. Kalau sampai rukuk belum ngulangi, batal sholatnya. Tapi kalau nggak nyadar, kalau salah, atau nggak tahu hukumnya, rukuk itu nggak dihitung satu rakaat. Jadi sholatnya itu nggak dihitung satu rakaat. Berikutnya baru mulai dihitung rakaat pertamanya. Ya, berikutnya baru dihitung rakaat pertamanya. Itu kalau memang apa? Nadanya, lagunya merusak arti. Tapi kalau nggak merusak arti, walaupun merubah harokat, na'budu menjadi na'bidu, atau menjadi ni'bidu, ni'budu. Ya, dari na'budu aslinya iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, kan gitu ya. Diganti dhammanya ba diganti kasroh, na'bidu. Atau nunnya diganti kasroh, ni'budu. Ini nggak merubah arti.
Siratal mustaqim, sirata. Sotnya kasroh. Diganti dhamma, surata, surata. Bukan namanya orang Suroto ya. Bukan. Sirata diganti kasrohnya menjadi dhamma, surata misalnya. Ini enggak membatalkan sholat, tidak membatalkan bacaannya juga. Tapi kalau sengaja dan mengetahui hukumnya haram. Sengaja melakukannya, mengetahui hukumnya haram. Sholatnya nggak batal, nggak perlu ngulangi bacaannya, fatihahnya, tapi haram. Alias mendapatkan dosa. Itu semuanya bagi siapa haramnya? Bagi orang yang mampu melakukan atau melafadzkan dengan benar, ya walaupun dengan belajar. Dia mampu bisa melafadzkan dengan benar dengan belajar, tapi nggak dia lakukan, haram. Tapi kalau misalnya nggak mampu membaca dengan benar walaupun dia belajar nggak mampu tetap benar, ya, belajar tetap nggak mampu untuk benar membacanya. Ini sholatnya sah secara mutlak dan tidak ada dosa bagi dia, ya, tidak ada dosa. Karena apa? Dia dianggap ummi. Dianggap ummi, dianggap orang yang tidak bagus dalam bacaan, nggak bisa dijadikan imam. Tidak bisa dijadikan imam bagi orang yang sholatnya sempurna, yang dapat membaca dengan sempurna. Yang ke-9 yaitu antakuna halatal qiyam fil fard. Fatihah itu dibaca dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu. Sekali lagi mengulangi pembahasan kita dalam rukunnya sholat. Sholat fardu wajib dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Sholat sunnah walaupun mampu boleh dikerjakan dengan duduk dan berbaring. Walaupun mampu berdiri, tapi dia boleh melakukannya dengan duduk dan berbaring. Maka ketika sholat fardu, Fatihah harus dibaca di saat berdiri, dalam keadaan berdiri. Tidak sambil berjalan ke ruku atau berjalan dari sujud ke berdiri sudah dibaca di tengah-tengahnya. Sebelum berdiri sudah dibaca Fatihahnya, enggak. Jadi dalam keadaan berdiri. Jadi sudah berdiri baru ia memulai bacaan Fatihahnya. Bukan waktu jalan dari sujud ini. Dari sujud Allahu Akbar, belum selesai tegak dia sudah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil tak boleh. Jadi harus ketika sudah berdiri baru mulai baca Fatihahnya. Begitu juga belum selesai Fatihahnya loh. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sambil berjalan ke ruku. Enggak boleh. Jadi harus diawali dan diselesaikan masih dalam keadaan berdiri. Dalam sholat fardu. Atau pengganti berdiri bagi orang yang nggak mampu berdiri dalam menjalankan sholat fardu. Adapun sholat sunnah, ya sholat dalam keadaan apa yang dia lakukan, ya di situ dia membaca Fatihahnya. Kemudian yang ke-10 atau yang ke-9 ya, yang ke-9 an yusmi anafsahu al-qira'ata. An yusmi anafsahu al-qira'ata, orangnya harus membaca mendengarkan apa yang dibaca. Jadi seperti takbiratul ihram, tidak ada yang huruf yang tidak terdengar, harus terdengar. Jadi semua huruf ayat dari surat Al-Fatihah harus terdengar oleh orang yang membacanya. Kalau orangnya nggak tuli, kalau orangnya tuli, ya sekiranya kalau dia nggak tuli dengar bacaannya, ya situ. Dia tetap baca. Tapi dengan ukuran kalau dia nggak tuli dia bisa dengar, isi ukuran itu. Nggak perlu karena tuli dibuantro. Bismillahirrahmanirrahim. Ikilah dadi makmum. Bingung imame. Sing imam
Dek, ya apa aku jadi imam? Enggak. Baca. Kemudian bacanya harus benar-benar terdengar. Semua hurufnya dan semua ayatnya. Ketika kosong dari bising. Tapi kalau bising, dia baca seperti biasanya nggak dengar, ya angkat suaranya. Angkat sedikit. Walaupun masih tidak terdengar nggak masalah. Yang penting sudah diangkat. Sekiranya kalau memang tidak ada bising dia akan mendengarkan, cukup. Ya. Kemudian yang terakhir, alla yatakhallalaha dzikrun ajannabiyun. Tidak boleh dipisah antara ayat dengan zikir lain. Zikir lain. Tentunya dengan sengaja dan mengetahui hukumnya. Ya, enggak boleh. Tapi kalau lupa atau enggak tahu, lupa, dia tahu berarti, tapi lupa. Kalau itu enggak boleh. Atau enggak tahu. Kalau itu enggak boleh. Atau juga apa? Disela-selai dengan zikir lain. Seperti apa? Zikir lain itu adalah maslahatnya sholat. Kesunahan yang ada dalam sholat. Ketika tengah-tengah baca Fatihah, imamnya membaca surat yang dianjurkan kita untuk meminta rahmah. Atau dianjurkan kita untuk meminta perlindungan. Atau dianjurkan kita untuk bertasbih. Nah, contoh hari Jumat. Imam sudah selesai Fatihah, makmum mulai baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Kan disunahkan kita membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la. Loh, kita putus. Kita baru membaca 1 atau 2 ayat dari surat Al-Fatihah, kita putus, kita sela-selai dengan zikir. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena zikir ini disunahkan dalam sholat. Karena termasuk maslahatis sholat. Atau imamnya membaca tentang ayat azab, kemudian kita minta perlindungan kepada Allah. Boleh. Kita putus bacaan Fatihahnya, kemudian disela-selai dengan zikir, doa, tasbih di dalamnya yang itu maslahat sholat nggak masalah. Tapi kalau bukan maslahat sholat nggak boleh. Ya. Bukan maslahat sholat tidak boleh. Seperti membaca amin. Ya. Misalnya makmumnya membaca amin dari bacaannya imam. Berarti apa? Imam tengah-tengah baca Fatihah, makmumnya baca Fatihah juga. Hah? Imam baca Fatihah tengah-tengah, makmum kemudian lanjut Fatihah. Mestinya kan makmum setelahnya imam. Lah, imam selesai, makmumnya di tengah-tengah Fatihah. Diputus bacaannya makmum untuk amin daripada bacaan Fatihahnya imam. Itu juga boleh. Nah, ini syaratnya. Ada syarat yang tidak disebut di situ, yaitu apa? Harus dibaca. Fatihahnya tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Itu nanti insya Allah meliputi pembahasan yang berikutnya dengan syarat apa? Dengan syarat apa? Tasdid Fatihah yang ada. Mudah-mudahan sempurnanya pembahasan kita dalam syaratnya Fatihah ini dapat sempurna kita dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wal salam. Alhamdulillahirabbil alamin.